Keberadaan peer-to-peer lending atau pinjaman online kerap menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan dana tunai secara mudah dan cepat. Sayangnya banyak masyarakat yang terjebak karena tidak memahami resiko berutang lewat pinjaman online. Masyarakat juga harus ingat bahwa pinjaman online merupakan utang dan bukan tambahan uang. Seorang guru TK berinisial S di Malang, Jawa Timur pada Mei lalu diberhentikan pihak sekolah setelah 13 tahun mengajar. Ia diberhentikan setelah mengaku pada pihak sekolah terlilit utang pinjaman online dan kemungkinan seluruh kontak di telepon genggamnya akan mendapatkan teror. Berharap mendapatkan dukungan, nasib malang justru menimpanya. Ia diberhentikan pihak sekolah. Padahal ia nekat berutang pinjaman online karena diminta melanjutkan kuliah oleh pihak sekolah. Korban terpaksa meminjam untuk membayar uang kuliah 2,5 juta rupiah dari beberapa aplikasi pinjol karena pinjaman dibatasi maksimal Rp600.000. Dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, utang 2,5 juta rupiah membengkak menjadi 40 juta rupiah. Tak hanya itu, teror dari pinjol pun membuatnya semakin tertekan hingga sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya. Ibu satu anak ini pun melaporkan kasusnya ke polisi. Beruntung Basnas Kota Malang dan Wali Kota Malang membantunya melunasi pinjol yang menjeratnya. Berbeda dengan S, seorang ibu di Garut, Jawa Barat nekat merekayasa menjadi korban pembekalan. Tersangka mengaku menjadi korban pembegalan, dipepet dan diancam senjata tajam oleh 3 orang tidak dikenal. Tersangka mengaku uang tunai Rp1.156 juta yang tersimpan dalam bagasi motornya dirampas. Namun saat didalami terungkap tersangka nekat merekayasa kasus lantaran terjerat pinjaman online ilegal hingga miliaran rupiah agar tidak dikejar debt collector. Mereka hanya sebagian kecil korban yang terjerat pinjaman online ilegal. Selama kurun waktu 2019 hingga 2021, Otoritas Jasa Keuangan telah menerima aduan terhadap penyelenggaraan fintech, peer-to-peer lending resmi maupun pinjaman online ilegal mencapai 19.711 kasus. 47% diantaranya atau 9.270 kasus termasuk pengaduan berat, sementara sisanya 10.441 kasus masuk pengaduan ringan dan sedang. OJK juga menerima 4 kategori aduan berat korban pinjol ilegal, yakni pencairan dana atau pinjaman tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak di telepon genggam korban dengan teror dan intimidasi, serta penagihan dengan kata kasar dan pelecehan seksual. Sementara sejak 2018 hingga 15 Oktober 2021, Kemenkominfo sudah menutup 4.874 akun pinjol temuan Satgas Waspada Investasi. Di mana tahun 2021 saja sudah menutup 1.856 akun pinjol yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, Instagram, serta file sharing. Hingga 6 Oktober 2021 hanya 107 penyelenggara pinjol yang terdaftar resmi di OJK. Saat ini keberadaan peer-to-peer lending atau pinjaman online kerap menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan dana tunai secara mudah dan cepat. Sayangnya banyak masyarakat yang terjebak karena tidak memahami resiko berhutang melalui pinjaman online. Pastikan dia memang terdaftar di OJK, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu adalah semacam wasit, badan yang menjadi wasit dari segala macam jasa-jasa keuangan yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa macam cara, tapi salah satunya adalah cek langsung ke OJK-nya. Bisa kita cek di website OJK atau kita bisa telepon hotline nomor langsungnya OJK dan tanyakan betul atau tidak. Karena seringkali pinjaman-pinjaman ilegal ini kadang-kadang dia mengatakan dia terdaftar di OJK, tapi ya itu biasanya kadang cuma gertak saja. Masyarakat diimbau waspada terhadap jerat aplikasi pinjaman online ilegal. Pastikan untuk mengecek di website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Dan jangan malu, segera laporkan jika Anda menjadi korban pinjaman online ilegal. Anda juga harus ingat, pinjaman online merupakan utang dan bukan tambahan uang. Tim Liputan iNews melaporkan.